بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa qad arafta mimma sabaqa fi bayani dunya wa min siratil anbiya wal awliya anna hadda dunya kullu ma adallathu al-khadra wa aqallathu al-ghadra illa ma kana lillahi azza wa jalla min dhalika wa dhiddu dunya al-akhiratu wa huwa kullu ma urida bihi Allah ta'ala mimma yukhadhu biqadri ad-darurati min ad-dunya li ajli quwwati ta'atillahi wa dhalika laisa min ad-dunya. Dan sungguh telah engkau ketahui dari apa yang telah terdahulu fi bayani dunia, dalam penjelasan tentang hakikat dunia, dan dari apa yang telah terdahulu daripada sirah perjalanan hidup para nabi wal awliya dan para awliya, bahwa sesungguhnya ujung daripada dunia adalah ujung daripada kehidupan dunia, kullu ma adallathu al-khadra, hanya sebuah perjalanan sementara di bawah naungan langit dan di atas bumi tempat berpijak. Jadi artinya dari penjelasan panjang lebar yang sudah kita baca dan kita jelaskan sebelumnya, daripada penjelasan Imam Al-Ghazali, bahwa kita temukan, kita pahami bahwa dunia ini hanya tempat lewat sesaat yang bernaungkan langit dan berpijakkan bumi, yang tidak ada apa-apa, yang kosong. Illa ma kana lillahi azza wa jalla min dzalika, kecuali sesuatu yang dilakukan di dalam dunia itu akan apa yang diniatkan kepada Allah. Kecuali orang-orang yang berada di dunia ini, menghabiskan hidupnya sesaat di dunia ini melakukan hal-hal yang memang itu untuk Allah. Itulah yang berarti, yang memiliki makna. Tapi selain yang dilakukan kepada selain Allah, maka tidak ada makna apa-apa, kosong. Nah, wa dhiddu dunya al-akhirah, dan lawan daripada dunia itu adalah akhirat. Wa huwa ma kullu ma urida bihi Allah Ta'ala, akhirat itu atau sesuatu yang bernilai akhirat adalah segala sesuatu yang diniatkan, dilakukan dengan diniatkan karena Allah. Mimma, daripada apa? Daripada sesuatu yang diambil atau dinikmati daripada dunia ini dengan sekadar darurat, li ajli quwwati ta'atin, untuk dikarenakan untuk mendapatkan kekuatan
dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wa dzalika laisa minad dunya, dan yang demikian itu bukanlah yang dimaksud daripada dunia yang tercela. Nah, jadi lawan daripada dunia adalah akhirat. Artinya di dunia ini ya, ada yang perbuatan tidak memiliki makna apa-apa, tidak ada arti apa-apanya, kosong, hanya sekedar seperti orang lewat saja sebentar dunia, tidak bawa apa-apa. Dan itulah dunia yang dimaksudkan dunia tercela. Tapi ada juga perbuatan di dunia ini yang bermakna akhirat. Ya, itu perbuatan-perbuatan yang ketika dilakukan itu diniatkan karena Allah. Nah, dilakukan karena Allah dan diambil atau dilakukan perbuatan itu atau diambil daripada dunia ini sekadar darurat saja. Makna darurat sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalaupun orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu untuk akhirat, kalaupun dia menikmati daripada dunia ini, itu pun sekadar darurat, kebutuhan darurat untuk dia memperoleh kekuatan dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Karena kita dalam menjalankan tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mempersembahkan ketaatan kita kepada Allah, kita butuh tenaga, kita butuh energi, karena kita bukan hanya ruh, kita juga punya fisik. Ya. Nah, kita terdiri daripada ruh dan fisik. Nah, fisik kita ini butuh tenaga dia. Maka kemudian kita ambil daripada dunia ini, kita bekerja, maksud kita ambil, kita nikmati, kita bekerja, kita mengais rezeki dengan berbagai macam profesi, ya, lintas profesi. Nah, itu semua kita niatkan kepada Allah, ya. Dan kalaupun dari apa yang kita lakukan itu semua, ya, ada kenikmatan yang kita dapatkan. Nah, kemudian kita niatkan kenikmatan itu sekadar untuk mendapatkan tenaga, agar tujuan utama tadi ibadah dan ketaatan kepada Allah dapat kita lakukan sebaik-baiknya, maka itu semua bermakna akhirat. Ya, tapi perlu diingat di sini dengan sekadar darurat. Nah, dengan sekadar darurat. Dan hati-hati lebih daripada sekadar darurat. Naon nanti jatuhnya kemarin itu bernikmat-nikmat yang berlebihan. Itu nanti walaupun niat awal untuk Allah, nanti nggak akan jatuh ke Allah juga. Misalnya niat makan untuk punya tenaga agar bisa taat kepada Allah. Tapi makannya misalnya duduknya berjam-jam masih selesai makan, itu tetap tidak jatuh ke taat kepada Allah. Ujung-ujung tujuannya memang makan. Nah, tapi orang yang makan dengan tujuan sekadar kebutuhan tubuh agar punya energi, agar punya kekuatan dalam menjalankan tujuan utama hidup, mempersembahkan ketaatan kepada Allah, maka dia makan sesuai kebutuhan pokok saja. Nah, dia makan sudah kira-kira tubuhnya itu cukup gizi, cukup energi, maka dia beranjak melanjutkan tugasnya di muka bumi ini, melakukan ketaatan kepada Allah dengan berbagai bentuk kebaikan. Nah, jadi dia tidak berlama-lama dalam makan, tidak berlama-lama dalam minum, tidak berlama-lama dalam menikmati, mempaskan pakaiannya, tidak berlama-lama dengan fasilitas-fasilitas, karena makan, minum, berbagai macam fasilitas itu adalah hanya penunjang untuk tujuan utama kita hidup di dunia, yaitu melakukan ketaatan atau beribadah kepada Allah. Nah, jadi harus dibedakan mana tujuan, mana wasilah, mana penunjang, mana tujuan.
Jangan dibalik. Jadi kita bisa menilai diri kita. Hari ini apakah kita sudah menjadikan makan, minum, fasilitas kehidupan itu sebagai wasilah, betul-betul sebagai wasilah, atau justru kita menjadikan yang penunjang ini, wasilah ini sebaliknya sebagai tujuan. Dan itu bisa kita nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari pagi, misalnya ya, kalau dari pagi kita sudah sibuk misalnya beli ikan, beli daging model seperti ini, model begini, model begana. Kemudian sudah dapat ikan, daging, sayur mesti begini, mesti begana. Kemudian cari bumbu lagi. Kemudian di dapur butuh waktu 2 jam, setel api begini, setel kuah begini. Kemudian jam 2, jam 1 baru masak, dihidangkan di meja makan. Kemudian duduknya harus pas, posisinya. Kemudian sambil sendok, kuah harus dites dulu. Waktu dites pun harus panjang tesnya, enak sekali, pas. Itu berarti tujuan hidup kita sudah makan tuh. Itu bukan lagi makan, itu bukan lagi wasilah, bukan lagi penunjang. Kita sudah itu tujuan hidup kita. Itu contoh ketika salah memaknakan penunjang atau wasilah sudah menjadi tujuan dan amal tadi. Berarti kita sudah hidup kita untuk itu tadi, untuk pas makan siang. Nanti siap makan siang sibuk lagi untuk pas makan malam. Nah besok begitu juga. Kemudian selesai pas makan malam sibuk lagi untuk pas enak tidur. Padahal tidur itu juga sebagai penunjang. Jadi kalau kita mengambil daripada dunia ini kebutuhan dunia kita, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, fasilitas dunia sekadar untuk kebutuhan utama kita, yaitu taat dan ibadah kepada Allah, maka semua penunjang ini masih bermakna akhirat, juga bernilai ibadah. Tetapi kalau yang penunjang ini sudah berlebihan, tidak lagi sekadar darurat, tapi sudah pada batas tana'um, bernikmat-nikmat, maka kita telah salah memaknai tujuan kita hidup di dunia. Makanya kadang-kadang ya, dalam hal ini kita cemburu juga melihat orang-orang yang non muslim, kadang-kadang mereka bukan Islam tapi kehidupannya itu seperti teori yang kita bahas. Jadi mereka, walaupun tujuan mereka bukan ke akhirat, artinya seharusnya kita harus lebih dari mereka, karena tujuan kita Allah. Mereka tidak Allah juga tujuannya, mereka tidak akhirat juga tujuannya, tapi mereka mengatur kehidupan luar biasa. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu itu jelas mana tujuan, mana penunjang. Misalnya kita lihat ya, contoh orang misalnya Cina misalnya. Jadi mereka langsung menggariskan tujuan mereka hidup ini apa? Untuk mengumpulkan harta sebanyak. Maka mereka fokus pada tujuan itu. Jadi setiap hari 24 jam pikiran mereka itu bisnis, putar uang, putar kekayaan, putar bisnis. Sedangkan yang mereka nikmati sendiri baju reda-reda mereka pakai. Tahu reda-reda ya? Baju biasa mereka pakai. Kendaraan mereka malah kendaraan tidak mewah-mewah, kendaraan sudah lama. Rumah mereka, coba lihat rumah mereka itu di Aceh ini yang mewah rumah kita. Mereka yang punya banyak kekayaan rumahnya biasa-biasa saja. Masih banyak rumah-rumah Cina itu rumah lama mereka pakai, masih setengah permanen, setengah kayu, setengah beton. Itu sudah mereka hidup itu puluhan tahun. Kita baru sedikit ada untung, misalnya bulan Ramadan banyak untung, siang Ramadan ada buat rumah baru. Jadi begitu kita
terlalu susah, tidak bisa membedakan mana tujuan, mana penunjang. Maka dalam hal ini kita harus belajar pada mereka. Padahal yang mereka kejar adalah dunia. Tapi mereka jelas tujuannya ini. Jadi harus tujuannya dulu. Masalah kemudian fasilitas diri, penunjang diri, tidak, mereka tidak terlalu pikir. Makan mereka sederhana. Makanya kita lihat mereka itu jarang di warung kopi. Justru yang sering di warung kopi itu orang yang banyak utang misalnya. Warung kopi jadi mereka tempat berutang. Orang yang justru punya banyak uang nggak ada dulu di warung kopi. Mereka jelas targetnya. Walaupun masuk warung kopi sebentar, minum 1 gelas kopi, 2 krek, sudah selesai. Datang kita kopi setengah gelas pancung 3 jam. Jadi kita salah tidak bisa format dengan baik mana penunjang, mana penunjang. Jadi kadang-kadang bertukar, maka kita tidak ada perkembangan. Seharusnya konsep seperti itulah yang harus dilakukan oleh orang Islam. Artinya tujuannya apa, penunjangnya apa, bahwa dunia ini semuanya, fasilitas hidup ini semua ini adalah hanya penunjang. Tujuan kita itu Allah. Tujuan kita itu adalah menghambakan diri kepada Allah. Maka baru seseorang itu dikatakan terlepas dari dunia tercela. Nah, di sini kata Imam Ghazali, ketika dia melakukan segala sesuatu atau ketika dia menikmati, spesifiknya ketika dia menikmati daripada kenikmatan dunia ini sekadar darurat untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, untuk mendapatkan kekuatan sehingga dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan maksimal. Ini dia dianggap manusia akhirat. Tapi kalau lebih dari sekadar darurat, nanti jatuhnya ke tana'um, itu nanti ujung-ujungnya ke dunia tercela. Nah, wa yatabayyanu hadza bimithalin. Dan ini akan lebih jelas lagi dengan satu contoh, wa huwa annal hajja idza halafa annahu fi tariqil hajj la yashtaghilu bighairil hajj bal yatajarradu lahu thumma ishtaghala bihifdhiz zad wa alfil jamal wa kharzir riwayah wa kulli ma la budda lil hajj minhu lam yahnus fi yaminihi wa lam yakun mashghulan bi ghairil hajj. Di sini disebutkan contoh seperti bahwa seorang haji yang melakukan haji, seseorang yang melakukan perjalanan haji, yang ingin melakukan perjalanan haji, dia bersumpah kepada Allah. Apa sumpahnya? Selama dalam perjalanan haji dia bersumpah kepada Allah tidak akan mau menyibukkan diri dengan apapun selain urusan haji. Bal yatajarradu lahu, akan tetapi dia bersumpah selama proses perjalanan haji dia fokus dengan ibadah haji. Tapi kemudian dalam perjalanannya summa ishtaghala bihifdhiz zad, kemudian di samping dia fokus kepada haji, pada faktanya dia sedikit menyibukkan diri dengan memastikan bekalnya itu aman. Wa'al fil jamal, dia kemudian mengambil sedikit waktu untuk merawat ontanya atau kendaraannya selama haji. Wa kharzir riwayah, dan dia mempersiapkan apa-apa yang dia butuhkan, wala budda lil hajj. Nah, kalau ada orang seperti ini, lam yahnus fi yaminihi, dia itu tidak perlu membayar sumpahnya. Walam yakun masyghulan, dan dia itu tidak dianggap telah sibuk dengan selain haji. Kalau sekadar, jadi dia tadi bersumpah selama proses hajinya tidak mau sibuk dengan urusan selain fokus haji. Itu tujuan dia haji dan dia bersumpah waktu itu. Tapi dalam perjalanan, dalam faktanya, di samping dia sibuk dengan ibadah haji, kadang-kadang dia
mengurus masalah bekalnya juga, masalah makannya, masalah minumnya, dia urus juga. Berarti kan di sini dia sudah menyalahi sumpah. Dia bersumpah fokus saja, tidak mengurus selain haji. Tapi pada faktanya dalam perjalanan haji dia juga mengurus urusan bekalnya. Dalam perjalanan haji dia juga mengurus ontanya, karena dulu kan pergi haji pakai onta. Jadi sedang dalam perjalanan haji kadang-kadang dia berhenti, dia kasih makan ontanya. Atau dalam perjalanan haji kadang ada hal-hal yang mendesak, yang dia harus turun, buang air kecil, buang air besar, ya, dan melakukan hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh seorang yang melakukan perjalanan haji. Nah, apakah ketika dia melakukan hal-hal seperti itu dia harus membayar sumpahnya? Padahal dia sudah bersumpah tidak mau melakukan apapun selain fokus pada ibadah haji. Apakah ketika dia melakukan hal-hal tadi dia harus membayar sumpah? Apakah ketika dia melakukan hal-hal tadi dia dianggap sudah tidak lagi fokus haji? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Dia tidak harus bayar sumpah padahal dia sudah bersumpah untuk fokus ibadah haji. Terima kasih.